Episode 15. Terjebak cinta CEO dingin. Kinar menyudahi makannya setelah merasa kenyang. Gadis itu menikmati pemandangan kota dari dinding kaca kantor sembari menunggu Zaki yang masih makan. "Kenapa gak dihabiskan, Kinar?" tanya Zaki melihat isi piring istrinya itu masih tinggal separuh. "Porsi makanku memang segitu, Mas," jawab Kinar. "Kamu diet?" tanya Zaki yang tahu setiap wanita pasti selalu menjaga berat badannya agar berpenampilan menarik. "Tidak. Untuk apa diet? Aku bahkan lebih suka ngemil, tapi entah kenapa tubuhku seolah tak bisa melar," jawab Kinar. "Oh, aku harus kembali ke lantai bawah. Terima kasih makan siangnya, Mas," ujar Kinar tersenyum manis. "Ya. Aku tunggu di basement nanti sore," ujar Zaki. "Ya, Mas," jawab Kinar. Kinar kembali ke ruangannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia mengabaikan tatapan penuh tanda tanya dari rekannya, yaitu Jenny. Ada apa?" tanya Kinar berusaha bersikap santai. "Dari mana?" tanya Jenny. "Oh, itu dari ruangan CEO. Gue ditegur gara-gara kemarin bolos kerja," ujar Kinar gak sepenuhnya berbohong. "Oh, emang kamu kemarin itu tunggu dulu, itu cincin kamu?" Kinar menyembunyikan tangannya ke belakang. Ia lupa membuka cincin itu sebelum berangkat bekerja tadi pagi. "Ini hanya cincin. Itu cincin nikah Kinar, dan itu di jari manis kamu loh," ujar Jenny. Kinar. Pak, ada apa?" tanya Kinar tersenyum canggung pada asisten Zaki. "Ikut saya sebentar," jawab Dev. "Sebentar ya, Jen," ujar Kinar mengikuti langkah Dev. "Ada apa, Pak Dev?" tanya Kinar saat mereka memasuki lift. "Saya diminta Pak Zaki menjemput Nona karena ada sesuatu hal yang terjadi di ruangan Pak Zaki," ujar Dev. "Apa yang terjadi, Pak Dev?" tanya Kinar. "Nanti juga Anda tahu, Nona," jawab Dev. Kinar mengikuti langkah Dev menuju ruangan suaminya itu. Ia tak tahu apa yang terjadi di ruangan suaminya itu yang mengharuskannya ia harus datang. "Silahkan masuk, Nona," ujar Dev membukakan pintu untuknya Kinar. "Terima kasih, Pak Dev," jawab Kinar memasuki ruangan itu. Kinar memasuki ruangan itu dan senyuman di bibir menghilang saat melihat siapa yang ada di hadapan sang suami. "Kinar, kemarilah," ujar Zaki meminta Kinar menghampirinya. Dengan langkah pelan Kinar menghampiri suaminya itu. "Kinar, lo ngapain di sini, ha?" berang orang yang ada di hadapan Zaki. "Pelankan suara Anda, Nona," ujar Zaki. "Tapi untuk apa Jelang ini ada di sini?" jawab orang itu. "Tutup mulutmu, Nona. Jangan mengatainya dengan ucapan tak bermoral," ucap Zaki menatap tajam orang itu. "Kamu gak tahu siapa dia, Zaki? Dia tidur dengan pria asing. Apa namanya jika tak Jelang?" jawab orang itu membuat Zaki mengeraskan rahangnya. Orang itu tersenyum licik karena berhasil memancing amarah Zaki. Ia yakin Zaki akan memaki dan mengusir Kinar dari ruangannya. "Kak Ivanka, aku tahu kamulah yang mencampur minuman yang kakak berikan malam itu padaku, bukan? Aku memang tak ada bukti, tapi efek yang aku rasakan setelah meminum minuman itu membuat aku yakin kamulah yang menjebakku malam itu, demi mendapat pria yang ingin dijodohkan denganku, bukan?" ujar Kinar berusaha membongkar niat buruk Ivanka di hadapan Zaki. "Itu gak benar, Zaki. Dianya saja yang murahan dan..." Tok tok tok, Zaki menatap pintu ruangannya yang diketuk dari luar. "Masuk, Zaki." "Ada apa ini? Masa Bunda ingin menemui anak Bunda sendiri harus mengetuk pintu dulu?" omel Vira yang belum menyadari kehadiran Ivanka dan Kinar di sana. "Tante," ujar Ivanka. "Ivanka, kamu di sini?"
Tanya Vira menatap gadis itu lalu, menatap putranya dan tatapannya berhenti pada Kinar yang berdiri di belakang Zaki. Ya tante. Aku. Dia siapa Zaki? Tanya Vira menunjuk Kinar yang tersenyum tipis padanya. Dia Kinar bunda, anak tante Jian, jawab Zaki. Oh alah. Jadi ini anak Jian, cantik. Persis seperti Jian saat masih gadis dulu, puji Vira. Kinar tante. Ujar Kinar menyalami tangan kanan Vira. Jadi kamu kerja di sini? Tanya Vira. Iya tante. Jawab Kinar sopan. Tante dia. Berhenti mengatakan yang tidak-tidak tentang Kinar, Ivanka, ujar Zaki dengan tatapan dinginnya. Tapi ini kenyataannya Zaki, dan Tante Vira harus tahu tentang siapa Kinar sebenarnya, ujar Ivanka. Tentang apa? Tanya Vira. Zaki menghembuskan nafas beratnya lalu menatap sang istri yang tampak diam saja. Tante, Kinar itu. Bukankah rencana lo sudah berhasil kak, tapi kenapa lo masih berusaha menjatuhkan gue? Papa sudah menggantikan gue dengan lo untuk dijodohkan dengan Pak Zaki, lalu apalagi yang lo inginkan kak? Ujar Kinar membuat Vira menatap keduanya saling bergantian. Kinar, gue gak seperti yang lo tuduhkan, bukankah lo sendiri yang tak mau dijodohkan lalu lo tidur dengan? Cukup. Pergi kamu dari sini. Ujar Zaki pada Ivanka. Tapi Zaki aku kesini untuk. Bukankah aku sudah menolakmu waktu itu, ujar Zaki. Tapi aku ingin. Simpan keinginanmu itu, aku tak menginginkanmu, ujar Zaki dengan ucapan menusuk. Ivanka melirik Kinar dengan permusuhan, lalu melangkah meninggalkan ruangan itu dengan wajah merah padamnya. Hafeh. Zaki menghembuskan nafas beratnya. Pak. Saya. Zaki menatap tajam Kinar membuat gadis itu tertunduk. Nak Kinar ini asisten kamu Zaki? Tanya Vira. Ya. Asisten pribadiku, jawab Zaki membuat Kinar mengangkat kepalanya menatap Zaki dengan tatapan bingungnya. Oh. Aku akan kasih tahu Jian jika putrinya ini ada perusahaan kamu, ujar Vira pada Zaki. Jangan Tan. Aku gak mau mama tahu aku kerja di sini, jawab Kinar menatap bingung gadis itu. Maksud aku tak ingin nantinya mama nyinyirin aku, karena kerja di sini ketimbang di perusahaan papa, timpal Kinar beralasan. Oh. Baiklah. Jawab dia berusaha mengerti karena ia tahu jika Kinar pergi dari rumah karena ada masalah keluarga. Pas saya. Aku ada meeting, temani aku, ujar Zaki. Pas saya harus. Kamu asisten pribadiku Kinar, jadi di mana ada aku di sana juga ada kamu, jawab Zaki. Vira tersenyum melihat keduanya, ia berharap dengan mereka sering bersama. Akan ada tumbuh benih-benih cinta, karena ia begitu berharap putri dari Jian itu menjadi menantunya. Bun, dia udah jadi menantumu. Ya sudah bunda pulang dulu, dan kamu Zaki bunda mau kamu pulang malam ini. Dedi kamu besok ulang tahun jadi bunda berencana ingin membuat kejutan nanti malam, ujar Vira. Baiklah bun. Hati-hati ya, ujar Zaki. Ya, sukses meetingnya, ujar Vira melangkah pergi dari ruangan itu. Mas, kamu apa-apaan? Pakai bilang aku asisten pribadi kamu ke bunda kamu, ujar Kinar setelah mertuanya itu pergi. Terus kamu maunya aku bilang kamu itu istriku, begitu? Jawab Zaki. Yah, enggak. Aku ini karyawan kamu mas, ujar Kinar. Tapi mulai hari ini kamu asisten pribadiku, jawab Zaki. Ya gak bisa gitu mas, kesal Kinar. Kenapa tidak? Aku bosnya di sini, jawab Zaki. Episode 16. Aku gak mau. Tolak Kinar. Kenapa?
Tanya Zaki menatap sang istri yang menolak menjadi asisten pribadinya. Kamu sudah memiliki asisten kan Mas? Untuk apa lagi? Jawab Kinar. Aku lanjutin pekerjaan aku dulu Mas, ujar Kinar melangkah pergi. Tunggu. Kinar menghentikan langkahnya saat Zaki menarik pergelangan tangannya. Kita ke rumah Bunda nanti sore dan menginap di sana, ujar Zaki. What? Mas itu gak mungkin. Mungkin karena kamu istriku, menantu dari keluarga Iskandar, jawab Zaki. Ish. Dasar pemaksa, kesal Kinar mengayunkan langkahnya meninggalkan ruangan itu. Zaki mengulum senyumannya melihat raut kesal wajah Kinar. Entah apa yang terjadi padanya, pria yang biasanya enggan sekali berurusan dengan wanita ini malah dia sendiri yang berusaha dekat dengan Kinar. Kamu gadis berbeda Kinar, gumam Zaki mengembalikan raut wajahnya menjadi datar dan dingin. Sedangkan Kinar kembali ke ruangannya dengan wajah kesal. Kenapa lo? Tanya Ayu melihat teman seprofesinya tampak cemberut. Gak. Lagi dapat gue, jawab Kinar asal kembali fokus pada pekerjaannya. Yaelah. Ribet banget ya jadi perempuan, lagi dapat aja cemberutnya minta ampun, sindir Rudi. Apa sih Rat? Mau disemprot sama mulut pedasnya Kinar lo, jawab Ayu. Gak deh. Sorry Kin, ujar Rudi yang tak digubris oleh Kinar. Gadis itu masih kesal dengan sifat pemaksa sang suami. Kinar menghela nafas panjang saat pekerjaannya selesai ia kerjakan. Gadis itu meregangkan otot-ototnya karena pinggangnya rasa kaku karena kelamaan duduk. Kin, mau bareng gak? Tanya Rudi. Oh gak deh. Gue berencana pulang ke rumah hari ini, kilah Kinar. Oh ya udah, kalau gitu gue duluan ya, ujar Rudi. Ya, jawab Kinar tersenyum tipis. Kita duluan yakin, ujar Ayu dan Jenny diangguki oleh Kinar. Setelah selesai merapikan meja kerjanya Kinar bersiap untuk pulang. Ia melangkah keluar dari ruangan itu. Kinar tunggu. Kinar menghentikan langkahnya saat seseorang memanggilnya. Evan. Kinar aku mau ngomong sesuatu, tapi gak di sini, ujar Evan. Ada apa sih Van? Aku buru-buru banget nih, jawab Kinar. Kita ngobrol di kafe depan ya, ujar Evan lebih permohonan. Emangnya ada apa sih Van? Di sini aja bisa gak? Jawab Kinar melirik jam tangannya sekilas. Zaki pasti sudah menunggunya di basement. Apa Van? Buruan. Ujar Kinar tak sabaran karena ia tahu Zaki sudah menunggunya saat ini. Aku suka sama kamu, ujar Evan. Van. Aku tahu kamu pasti kaget tapi aku benar-benar suka sama kamu. Kinar. Kamu mau kan jadi kekasih aku, ujar Evan menatap Kinar penuh harap. Kinar memang tahu jika selama ini Evan menyukainya, tapi ia tak pernah berpikir jika Evan akan senekat ini. Apalagi statusnya saat ini adalah seorang istri dari bos mereka. Maaf Van. Aku gak bisa, jawab Kinar. Evan tahu jika Kinar pasti menolaknya, karena selama ini gadis itu gak begitu merespon perhatiannya. Kenapa Kin? Apa karena aku kurang Bukan itu. Tapi aku tak memiliki perasaan sama kamu, dan aku juga sudah memiliki seseorang, jawab Kinar. Kin. Maaf Van, aku harus pergi, jawab Kinar melangkah meninggalkan Evan yang menatapnya penuh kekecewaan. Kinar segera memasuki lift dengan perasaan campur aduk. Ia sungguh tak menyangka jika Evan akan mengutarakan perasaannya. Kinar berusaha tenang, karena untuk pertama kalinya ada yang mengatakan cinta padanya dan ia tolak. Jujur ia memang tak memiliki perasaan apapun pria itu.
Tapi dengan penolakannya tadi itu akan berimbas pada kerjasamanya sesama staf keuangan. Kinar keluar dari lift dan melangkah menuju basement. Lah tahu ia cukup terlambat saat ini dan ia juga yakin Zaki pasti sudah bosan menunggunya. Sesampainya di basement Kinar gak melihat keberadaan mobil Zaki. Gadis itu menghembuskan nafas berat. Ia yakin Zaki pasti sudah pulang duluan karena pria itu tak ajak menunggu. Kinar mengayunkan langkahnya keluar dari basement dengan langkah pelan. Lah tak tahu kemana saat ini. Alamat rumah baru mereka ia tak tahu. Kina menatap sekeliling area kantor yang sudah sepi. Lah melangkah keluar dari area kantor mencari kendaraan umum. Kinar mencoba menghubungi Zaki namun tak ada jawaban. Gadis itu duduk di salah satu bangku yang tersedia di sana. Kinar. Evan. Jawab Kinar sedikit canggung. Mau bareng. Lupakan saja yang tadi anggap gak ada, ujar Evan. Gak fun. Terima kasih, jawab Kinar. Yakin? Tanya Evan. Ya. Evan melajukan mobilnya meninggalkan Kinar yang tampak kebingungan. Aku harus kemana sekarang? Batin Kinar. Tak lama ponselnya berdering, tampak panggilan dari sang suami. Buru-buru gadis itu mengangkat panggilan itu. Ya mas. Selesai ngobrolnya. Tanya pria itu. Maksudnya? Jawab Kinar. Aku sudah mengingatkanmu untuk menjauhi pria manapun. Apa kamu tak mendengar ucapanku Kinar, ujar Zaki. Mas. Ucapan gadis itu tergantung saat teringat tadi ia dan Evan mengobrol. Kenapa? Tanya Zaki. Kamu di mana sekarang? Akan aku jelaskan semuanya, jawab Kinar. Di belakangmu, jawab Zaki. Kinar membalikkan badannya dan benar saja Zaki berada tepat di belakangnya menatapnya tajam. Mas. Ayo masuk. Ujar Zaki saat mobil yang disupiri oleh Dev ada di hadapan mereka. Kinar dengan patuh masuk ke mobil dan membuat pintu belakang. Depan Kinar. Ujar Zaki. Tapi. Aku akan menyetir sendiri, jawab Zaki bertepatan dengan Dev yang keluar dari mobil lalu menyerahkan kunci mobil kepada Zaki. Zaki menjalankan mobil meninggalkan area perkantoran.